kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Kali ini kami akan membahas materi tentang terbentuknya pemerintahan dan negara kesatuan republik. Materi yang akan dibahas yang pertama ada penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, pembentukan departemen dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pembentukan badan-badan negara. Yang keempat, pembentukan berbagai partai politik. Dan yang terakhir, pembentukan organisasi ketentuan. Materi yang pertama adalah penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintahan. Indonesia saat itu masih negara baru, tentunya penuh perubahan yang menarik untuk diikuti. Perubahan yang pertama yaitu PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama di Gedung Jowo Sangiin di Jalan Pejaten, Jakarta, yang dipimpin oleh Soekarno dengan 28 anggota. Berikut ini adalah hasil sidang pertama PPKI. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua di Gedung Jowo Sangiin. Hasil sidang kedua PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan dan 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, mengenai pembagian wilayah Republik Indonesia, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas pembagian wilayah negara yang terdiri dari 9 anggota. Yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata sebagai ketua, Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. Amir, A.A. Hamidan, Dr. Ratulangi, dan Mr. I. Gusti Ketut Puja. Berikut ini adalah pembagian wilayah Republik Indonesia. Yang pertama, Provinsi Sumatera dipimpin oleh Mr. Toko Mohasan. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Karto Hadikusumo. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh R. Panji Suroso. Yang keempat, Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh R. A. Surya. Yang kelima, Provinsi Sunda Kecil dipimpin oleh Mr. I. Gusti Ketut Puja. Yang keenam, Provinsi Maluku dipimpin oleh Mr. Latu Harhari. Yang ketujuh, Provinsi Sulawesi yang dipimpin oleh Dr. G. S. S. C. Ratulangi. Dan yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan yang dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen dan 4 menteri negara. Yang pertama adalah Departemen Dalam Negeri, yang kedua Departemen Luar Negeri, yang ketiga Departemen Kehakiman, yang keempat Departemen Kemakmuran, yang kelima Departemen Keuangan, yang keenam Departemen Kesehatan, yang ketujuh Departemen Pengajaran, yang kedelapan Departemen Sosial, yang kesembilan Departemen Penerangan, yang kesepuluh Departemen Perhubungan, yang ke-11 Departemen Keamanan Rakyat, dan yang terakhir Departemen Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada 4 menteri negara. Materi selanjutnya, pembentukan badan-badan negara. Di Jalan Gambir Selatan yang sekarang menjadi Jalan Merdeka Selatan nomor 10 pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, beberapa tokoh seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wiryo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A. G. Pringgodikdo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Anggota KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun pelantikan tersebut
di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tokoh yang menjadi ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Pemimpin sidang tersebut adalah Kasman Singodimedjo. Nah, materi selanjutnya adalah pembentukan berbagai partai politik. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI. Partai PNI ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BP KNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Adapun partai-partai politik tersebut, yang pertama, Masyumi, berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang kedua, PKI, yang berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang ketiga, PBI, berdiri pada tanggal 8 November 1945. Yang keempat, Partai Rakyat Jelata, berdiri pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya, ada Partai Kristen Indonesia, berdiri pada tanggal 10 November 1941. Partai Sosialis Indonesia, berdiri pada tanggal 10 November 1945. PRS, berdiri pada tanggal 10 November 1945. PKRI, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Dan yang terakhir adalah PNI, berdiri pada tanggal 29 Januari 1946. Materi yang terakhir adalah pembentukan organisasi ketentaraan. Pada tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan pembentukan PKR, di mana organisasi ini bertujuan untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan asing dan menjaga keamanan masing-masing daerah, serta termasuk ke dalam bagian dari BPKKP. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang meresmikan berdirinya TKR dan membentuk markas tertinggi TKR di Yogyakarta dengan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR dan Supriyati sebagai Panglima TKR KA Tunggal. Pada tanggal 1 Januari 1946 diadakan rapat dengan para Panglima Divisi. Dengan hasil keputusannya mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, serta Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret untuk membentuk panitia pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang beranggotakan 21 orang. Dan pada tanggal 7 Juni 1947, keluarlah sebuah penetapan Presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama Tentara Nasional Indonesia sebagai penyempurnaan dari TRI. Kemudian diputuskan pada tanggal 3 Juni 1947 bahwa secara resmi berdirinya TNI dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatan. Selain itu, anggota laskar-laskar bersenjata, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung dalam Biro Perjuangan, dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.